Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 10C akan membahas tentang frasa. Perkenalkan, nama saya Keisha Aulia Fitri, nomor absen 19. Perkenalkan, nama saya Afrian Sarafi Bakaswanta, kelas 10C, nomor absen 3. Perkenalkan, nama saya Rifana Salsabila Nadine, absen 33, kelas 10C. Yang pertama ada peta konsep. Frasa dibagi menjadi 4 konsep. Yang pertama, pengertian, jenis-jenis, ciri-ciri, dan konstruksi. Pengertian frasa. Frasa atau frase adalah gabungan kata yang bersifat non-predikatif. Artinya, frasa hanya terdiri dari salah satu fungsi, bisa terdiri dari subjek saja, bisa juga hanya terdiri dari verba, atau bisa diawali dengan preposisi. Ciri-ciri frasa ada 5, yaitu 1. Frasa harus mempunyai satu makna gramatikal. 2. Frasa bersifat non-predikatif. 3. Frasa selalu menduduki satu fungsi kalimat. 4. Frasa harus terdiri minimal 2 kata atau lebih. 5. Menduduki atau mempunyai fungsi gramatikal dalam satu kalimat. Jenis-jenis frasa ada 6, yaitu 1. Frasa nomina atau benda merupakan sebuah frasa yang mempunyai unsur pusat berupa kata nomina atau benda. Contohnya, Rama menerima hadiah ulang tahun. Hadiah sama dengan kata benda. 2. Frasa verba atau kerja merupakan frasa yang mempunyai unsur pusat berupa kata verba atau ditandai dengan adanya afiks verba. Contohnya, Bidin sejak tadi akan menulis dengan pulpen baru. Akan menulis merupakan kata kerja. 3. Frasa adjektif atau sifat merupakan frasa yang mempunyai sebuah unsur pusat berupa kata adjektif atau sifat. Unsur ini bisa diberikan imbuhan ter, biasanya menduduki fungsi dalam predikat. Contohnya, lukisan yang dipamerkan itu emang keren-keren. Frasa adverbia atau keterangan merupakan frasa yang distribusinya sama dengan kata keterangan. Inti frasa keterangan berupa kata keterangan dan dalam kalimat yang sering menduduki fungsi sebagai keterangan. 5. Frasa numeralis atau bilangan, yaitu sebuah frasa yang punya unsur pusat berupa kata numeralis atau sebuah kata yang menyatakan bilangan atau bisa dibilang jumlah tertentu. Ini bisa ditambahkan kata bantu bilangan seperti buah, satuan mata uang, ekor, dan lain sebagainya. Contohnya, 3 orang serdadu menghampiri ke tempat itu. 6. Frasa preposisional atau depan, yaitu salah satu frasa yang ditandai dengan adanya preposisi atau kata depan yang dijadikan petunjuk atau indikator. Frasa preposisi juga bisa diikuti dengan kata atau kelompok kata yang bukan klausa yang berdiri berdasarkan dengan penanda. Contohnya, perempuan di depan itu mengajukan pertanyaan kepada pembicara. A. Frasa keterangan sebagai keterangan mempunyai keleluasaan berpindah karena fungsinya jadi keterangan. Frasa keterangan bisa ada di depan atau di belakang subjek. Contohnya, tidak biasanya Amel pulang larut malam. Amel tidak biasanya pulang larut malam. Amel pulang larut malam tidak biasanya. B. Frasa keterangan sebagai keterangan pada kata kerja. Contohnya, saya tidak sekedar bertanya, tapi juga memberikan solusi. Konstruksi frasa. 1. Frasa endosentrik yang koordinatif dihubungkan dengan kata dan atau. Contoh, pintu dan jendela sedang dicat. 2. Frasa endosentrik yang atributif tersusun dari unsur-unsur yang tidak setara. Contoh, pekarangan luas yang akan didirikan bangunan itu milik Haji Manarul. 3. Frasa endosentrik yang apositif. Secara semantik, unsur yang satu pada frasa endosentrik apositif mempunyai makna sama dengan unsur yang lain.
Unsur yang dipentingkan merupakan unsur pusat, sedangkan unsur keterangan merupakan aposisi. Contoh, Arum, putri Pak Rucan, berhasil menjadi pelajar teladan. 4. Frasa eksosentrik. Contoh, saudagar itu telah mengadakan dan jual beli. Terima kasih, sekian dari kelompok 3. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.